Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat. Pemerintah Kota Bandung akan bertindak cepat menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperingatkan oleh BMKG. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Kejari menyebutkan hingga kini kapasitas pemeriksaan Wakil Wali Kota masih berstatus sebagai saksi. Proses penyidikan dilakukan pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Kejari Kota Bandung memeriksa lebih dari 3 orang saksi. Di antaranya adalah Wakil Wali Kota Bandung. Selain memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi perangkat organisasi dan berhasil menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, Kejari masih terus melakukan pendalaman. Pemeriksaan saksi dilakukan selama 7 jam, dari pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Kejari Kota Bandung mengatakan penyelidikan telah dilakukan selama 3 bulan dan pihaknya telah mengantongi bukti kuat untuk menaikkan proses ke tahap penyidikan. Tim penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, antara lain Wakil Wali Kota Bandung. Selain itu, tim penyidik juga melakukan upaya penggeledahan di beberapa lokasi organisasi perangkat daerah Kota Bandung. Atas penggeledahan yang telah dilakukan, tim penyidik melakukan penyitaan atas sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat bukti elektronik berupa handphone dan laptop. Wakil Wali Kota Bandung Erwin membenarkan dirinya diperiksa Kejari sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung. Ia menyebut mendukung sepenuhnya proses penyidikan yang dilakukan Kejari. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyebut pemeriksaan yang dilakukan Kejari terkait kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah Kota Bandung. Meski begitu, ia menyebut informasi terkait materi penyidikan merupakan wewenang Kejari Kota Bandung. Ia menambahkan dirinya mendukung pemberantasan korupsi dan berharap kasus ini bisa membuat pemerintahan Kota Bandung lebih baik lagi. Kemarin saya dipanggil sebagai saksi oleh Kejari dan alhamdulillah baik sekali Kejari, dari mulai makan, mulai saya sholat, dari zuhur asar kita dilayani dengan baik, Bu. Tentunya saya selaku warga negara yang baik, apalagi saya sebagai wakil wali Kota Bandung harus taat hukum. Tentunya saya sebagai pejabat publik datang dan menjawab semua apa yang dipertanyakan. Saudara, sejumlah strategi dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina untuk meningkatkan pendapatan. Tercatat jumlah penumpang kereta cepat Wush meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya.
PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyebut hingga saat ini lebih dari 5,1 juta penumpang telah menggunakan moda transportasi kereta cepat Wush. Jumlah penumpang kereta cepat juga meningkat 6,3% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan penumpang ini seiring dengan bertambahnya jumlah frekuensi perjalanan menjadi 62 kali dari 48 perjalanan per hari, serta dibukanya stasiun Karawang pada akhir tahun lalu. Selain itu, KCIC juga meluncurkan kartu langganan Wush dengan tarif 35% lebih hemat. PT KCIC juga berkolaborasi dengan sejumlah destinasi wisata dan hotel. KCIC juga mengoptimalkan pendapatan non-tiket melalui kerjasama periklanan dan pengelolaan ruang komersial di stasiun. Sejumlah hal ini dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina sebagai strategi meningkatkan pendapatan. Jadi memang banyak strategi yang kita lakukan untuk meningkatkan volume yang tentu berimplikasi pada pendapatan. Selain itu juga ada yang namanya pendapatan dari non-fare box ya, seperti periklanan, kemudian naming rights yang ada di Tegaluar sudah ada mitra yang bekerja sama dengan namanya di stasiun-stasiun lagi juga banyak yang berminat. Kemudian tadi ada mitra-mitra tenan-tenan di stasiun itu juga bagian dari peningkatan pendapatan dari non-tiket. Juga ada iklan seperti itu. Di tahun ini, PT KCIC juga telah hampir 100% menggunakan SDM lokal, baik untuk kru di atas kereta hingga kru perawatan. Keberadaan kereta cepat diharapkan tidak hanya sebagai moda transportasi, tapi juga memberi nilai manfaat kepada sumber daya manusia lokal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kasus keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Jabar Sepekan. Kasus keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis kembali terjadi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini menambah catatan buruk kejadian diduga keracunan MBG di Bandung Barat yang terjadi di 4 kecamatan. Sebanyak 10 siswa masih menjalani perawatan di posko kesehatan Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat di hari ketiga. Ke-10 siswa ini baru merasakan gejala keracunan seperti mual, pusing, dan diare. Para korban yang terdampak adalah siswa dari 4 sekolah dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK Putra Nasional Cibodas. Sekretaris Desa Cibodas Yuyu Wahyu mengatakan total korban keracunan MBG mencapai 230 siswa, sementara 10 orang yang masih dirawat di posko kesehatan merupakan korban yang baru. Yang di posko yang dirawat 10 lagi, kebetulan 10 itu yang datang tadi pagi, yang baru, pasien baru. Kalau malam itu tinggal malam jam 2:30, update jam 2:30, kebetulan saya masih di posko, jam 2.30 itu tinggal 2 orang lagi gitu. Tapi sekarang nambah lagi jadi 10 orang. Dinas Kesehatan Bandung Barat sudah mengambil sampel makanan MBG untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara aktivitas dapur SPPG yang menyalurkan MBG dihentikan sementara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, masih banyaknya siswa yang diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mematuhi SOP yang berlaku agar kejadian serupa tidak terus terulang. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, keracunan massal masih terjadi di wilayah Jawa Barat.
Wilayah paling banyak siswa yang alami keracunan diantaranya Kabupaten Bandung Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Jawa Barat mematuhi SOP yang berlaku. Hal ini agar SPPG tidak meracuni siswa yang menyantap MBG. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga sudah memberikan saran kepada SPPG agar dapat menerapkan pendistribusian sesuai prosedur. Untuk mengantisipasi keracunan MBG, Distrik juga sudah menyiapkan unit kesehatan sekolah atau UKS di seluruh sekolah di Jawa Barat. Ya kalau keracunan kan kita udah melakukan evaluasi ya, Pak Gubernur dengan PGN udah melakukan evaluasi. Jadi SPPG-nya mesti pegang SOP. Karena kan sering banyak SOP yang dilanggar biasanya. Misalnya waktu penyajian kan gitu, terus bahan baku seperti apa. Nah ini kalau SOP-nya dipenuhi oleh SPPG, saya yakin nggak akan ada keracunan. Sebelumnya kasus keracunan massal kembali terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Total di kecamatan tersebut sudah ada 201 siswa dilarikan ke rumah sakit akibat diduga keracunan MBG. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, bangunan pondok pesantren At-Thohiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ambruk Minggu malam lalu. 1 orang santriwati dikabarkan meninggal dunia akibat tertimbun material bangunan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berhasil mengevakuasi 1 orang korban tertimbun bangunan pondok pesantren At-Thohiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Korban diketahui bernama Nuri, 15 tahun. Nuri ditemukan di kamar mandi pondok pesantren. Peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren At-Thohiriyah disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan Rongga sejak Minggu siang. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail meninjau lokasi bangunan pondok pesantren At-Thohiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami ambruk. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, mengingat curah hujan di wilayah Bandung Barat masih cukup tinggi. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Tentunya tetap harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi. Mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Terima kasih. 1 orang santriwati yang meninggal tertimbun material bangunan pondok pesantren At-Thohiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung akan bertindak cepat menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperingatkan oleh BMKG. Beritanya sesaat lagi saudara, tetap bersama Kompas Jabar Sepekan. Dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman nyata gempa bumi sesar Lembang, komunitas relawan bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengajak pelajar dan warga berlatih langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa. Ini bukan kepanikan sungguhan, melainkan latihan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi sesar Lembang yang membentang di wilayah utara Kota Bandung. Komunitas relawan bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengajak pelajar dan warga berlatih langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa terjadi. Dari cara berlindung hingga mencari jalur aman, kegiatan ini menjadi upaya nyata membangun budaya sadar bencana di lingkungan siswa dan masyarakat umum. Ya, karena di sesar Lembang kan merupakan
ancaman juga bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi baiknya sejak dini kita melakukan sebagai pelatihan-pelatihan untuk penanganan bencana, terutama gempa. Dan juga anggota BPBD itu kan kurang ya di Bandung, jadi alangkah baiknya secara mandiri juga bahwa kita sama-sama menangani simulasi ini, belajar dari dini oleh masyarakat juga yang bisa melakukan, membantu kami juga. Sesar Lembang yang masih aktif disebut berpotensi menimbulkan gempa besar, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal penting untuk terus dilatih. Latihan sederhana ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keselamatan dimulai dari pengetahuan dan kesiapan setiap individu. Ini kalau pertanyaan ke situ sangat penting dan wajib dilakukan secara periode ya. Jadi wajib disampaikan ke semua kalangan dari sejak dini, dari tingkat sekolah termasuk masyarakat umum. Nah, karena apa? Khususnya kita di Kota Bandung ini adalah potensi gempa. Karena kita punya yang disebut dengan patahan Lembang. Jadi edukasi ini wajib sekali disampaikan ke masyarakat khususnya Kota Bandung ini, Pak. Kegiatan ini merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Kelapa Sedunia yang digelar di Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemerintah Kota Bandung akan bertindak cepat menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperingatkan oleh BMKG. Untuk mengantisipasi bencana seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang, pemerintah Kota Bandung melakukan patroli 24 jam serta memperbaiki saluran air di sejumlah titik rawan. Sejumlah kejadian longsor dan pohon tumbang dilaporkan terjadi di kawasan yang berada di sepadan sungai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, patroli akan dilakukan secara terus-menerus sebagai langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem yang saat ini melanda wilayah Indonesia. Sejak 3 hari terakhir sudah terjadi longsor, terutama di permukiman yang ada di sepadan sungai. Patroli 24 jam dan perbaikan selokan air akan dilakukan untuk memastikan semua saluran dan pembuangan air berfungsi dengan baik demi mengurangi genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi saat ini. Upaya pembersihan dan normalisasi saluran air sebenarnya telah dilakukan sejak bulan Maret lalu. Saat intensitas hujan mulai meningkat, tim juga akan bersiaga untuk memantau bencana banjir. Namun, tantangan terbesar adalah tingginya erosi di kawasan pegunungan sekitar Bandung seperti Gunung Tangkuban Parahu dan Manglayang yang menyebabkan sedimentasi tinggi di saluran air di Kota Bandung. Kemudian juga pohon rubuh ya, beberapa titik. Nah, ini ternyata merupakan fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia sebagai akibat dari cuaca ekstrim yang sudah diperingatkan oleh BMKG. Antisipasinya adalah kami melakukan dalam tanda kutip patroli 24 jam tiada henti, kemudian memperbaiki semua tali-tali air. Karena yang paling bisa dilakukan sekarang oleh Kota Bandung adalah kembali memperbaiki berbagai macam saluran air, pembuangan air. Selain itu, untuk meminimalkan resiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, pemerintah Kota Bandung terus melakukan pemantauan di lapangan. Tim gabungan dari berbagai dinas diterjunkan untuk memperkuat tanggul, membersihkan sumbatan saluran air, dan menangani pohon tumbang. Pemkot Bandung menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan melaporkan segera jika terjadi longsor atau genangan air di sekitar lingkungan mereka. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.